Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua, Biru dan Bro Ayung di sana yang mau membagikan kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, monggo Bro Ayung, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Inilah kami berdua di Ngobor, seperti biasa ya Bi ya. Betul. Yang akan menyampaikan cerita-cerita horor tentunya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah. Dan sebelum sebelumnya nanya, ini dimundurin sedikit soalnya kayaknya terlalu mepet Bro Ayung. Kamu nanya Bi. Yes. Ya. Oke. Agak mundur sedikit. Ya. Monggo Bro Ayung. Baik, mau nanya apa enggak? Ada cerita apa hari Oh, ini? ada cerita apa? Ada cerita. Iya, ini ada cerita dari Kang Warjo. Masih kerabat sebenarnya. Kang Warjo, namanya Kang Warjo, nama asli aja. Kemungkinan besar beliau nggak nonton. Iya. Karena memang kehidupannya lebih membaur sama alam. Iya, betul. Jadi untuk masalah teknologi, anak-anak aku belah katanya. Anak-anak saya udah masalah. Kalau mau teleponin saudara, telepon langsung gitu kan. Oh, minta tolong doang gitu. Teleponin. Titah doang ya, titah. Iya, apalagi kalau lihat HP begini ada gambarnya. Dia bisa ngomong katanya begitu, tinggal ngomong doang, pencet apa enggak ya gitu. Angel pokoknya seperti itu. Orangnya baik sebenarnya, cuman kan basicnya memang tadi ya nggak pendidikan sih sebenarnya nggak ngaruh, cuman orangnya biasa gampang salah ngomong ya jadi perkara gitu loh. Cuman kalau namanya yang benar dibelain sampai kapan aja apa aja dibelain, nggak peduli lawannya siapa. Sering Pak Lurah juga ada jengah kayak gitu gara-gara waktu itu ada apa yang ngangkut lemah uruk, tanah urugan, terus nyenggol pagernya tetangga. Dia paling pertama, padahal yang punya rumah nggak apa-apa. Iya. Dia yang merasa nggak suka gitu. Ngerasa Karena nggak itu suka. kurang baik, salah Ya, gitu. ya macam Rangers lah di situ. Nah, ini sebenarnya bagian ini cuma buat ngepanjangin durasi doang benar gitu. sekali. Ada pengakuan itu yang terbaik. Baiklah. Kembali jujur gitu. Iya, untuk memperpendek durasi. Ya aku ya bagusnya memperpanjang durasi. Kang Warjo itu ya seperti orang kebanyakan yang melastar ala kampung, nggak semuanya, tapi di kami ya miris sebenarnya. Ini bentuk keprihatinannya Bi ya. 10 tahun terakhir mungkin atau kurang menjamur banyak orang-orang yang pada mainan tadi nomor secara terbuka. Kalau dulu seingat aku waktu kecil ada orang minuman keras maksudnya. Itu misalnya pemuda yang kocolan banget yang udah berkiprah di luar itu udah hebat, tatoan itu aja misalnya harus minum, ngumpet di sudut desa, di desa di jalanan yang kiranya nggak dilewatin orang banyak. Iya, masih punya rasa malu di punya kampung rasa sendiri malu gitu ya. Apalagi yang lewat aki-aki, orang-orang yang dituakan kayak ustadz apa itu pura-puranya nggak minum, langsung batang pundi cium tangan, seperti itu. Sekarang lebih terbuka. Kalau minum sih mungkin pemuda-pemuda sekarang dibilang minum minuman keras gak ada orang takut, malah dibilang lucu kayak gitu ya. Tapi ya tadi sangat disayangkan yang cara belajar seksual aktif itu kan sekarang lagi marak banget. CPSA nomor yang nggak siang nggak malam. Jadi kalau Warjo sendiri ya salah satu penggiatnya gitu. Katanya udah Bi kalau ditanyain Kang jenengan emang kayak gitu bisa kaya Kang? Kaya sih enggak pernah dapat, jarang banget. Rugi apa? Rugi, tapi bukan masalah rugi atau enggaknya. Kalau jam pengeluaran kayak ada greget, ada yang ditungguin, nggak plong-plong. Pembelaannya enak-enak aja Bi. Jadi kalau mau jam 11 malam mau keluar itu tartir udah keluar belum? Dia nggak punya HP, mengeluarkan versi internet ya. Din buka HP-nya din kesuwen temen katanya. Buka udah keluar apa belum? Aduh, padahal jangan-jangan dapat apa nanti siang ada. Jadi Pak Warjo, Kang Warjo ya, walaupun dia sekolah SD aja nggak tamat, orang biasa tapi sehari bisa ke beberapa negara.
ke Singapura kalau misalnya Iya. malam, kadang ke Sydney. Keluarannya kan dari itu semua Iya, sih. iya. Ya seperti itu. Akhirnya karena memang ngikutin kawan-kawan yang lain, terus ya banyaklah mereka yang pengen dapat bernafsu begitu ya. Seringkali mereka itu gelondang, nyari nomor dengan metode bertanya pada belis-belis pohon, makam-makam kayak gitu. Cuman ya kalau pas aku lewat kadang-kadang lagi ngerubutin begitu ya. Satu misalnya di Ranggon atau di tempat mana yang ngumpul-ngumpulnya mereka, orang lagi pada ngapain, ngerubutin apa, kirain lagi ada orang dagang apa gitu. Siang-siang padahal tahu lagi ribut masalah telur, ada angkanya gitu loh. Padahal aku, kenapa sih? Ada apa Kang? Mas ada apa? Yung, kemana? Aku yang jadi penengah. Maksudnya ini nomor berapa daripada pada ribut. Jadi di dalam telur itu, padahal sih namanya telur kan ya, di dalamnya kalau dicorongin begini, disenterin, ya tetap aja membentuk suatu apa guratan apa atau embrionya gimana kan ya. Ya itu di nomor-nomorin, Bi. Ada yang ngomong 9, bukan ini 6. Yang dibalik ya jadinya 6. Ada 7. Kayak mau ribut. Nanti ditanyain ke aku, mana aku tahu orang gak ada apapun. Entah turun paham kayak gitu, Bi. Nah ini seringkali Warjo ya tadi pakai ayam yang perawan katanya. Nanti kan darahnya ada di telurnya. Itu syaratnya harus ayam perawan. Kadang-kadang beli stanggi segala macam. Seperti itu. Nah kadang juga nggak cuman ke aku, ke teman yang lain diajakin walaupun kita bukan praktisi tapi yuk aku sih mau dali katanya begitu. Mana Kang? Melondang katanya. Kamu cuma ikut aja, yang ngadepin blisnya aku semua katanya, yang ngadepin setannya aku semua, yang nanya, yang transaksi aku, kamu cuma nemenin. Ya aku sih udah ngerti lagunya Warjo dan kawan-kawan, itu cuman geras kata orang sini. Jadi cuman omong gede, tapi kan yang lain yang belum tahu seluk-beluknya seolah-olah mereka kayak belis-belis pohon, kali atau apa kayak sahabat gitu loh. Biar aku yang ngadepin gitu kan. Makanya teman-teman yang lain kalau misalnya orang mantu kan nggak tahu mereka itu siapa ya, omongannya kayak apa, aslinya kayak apa, kayaknya orang sini kayaknya paham banget masalah mistik, terus kayak gituan nggak takut ya. Iya, aku bilang iya aja daripada panjang jelasinnya, malas gitu. Satu malam mereka berkumpul, sempat aku lewat karena memang kenal, ada yang kerabat juga. Kalau ngelakson doang nggak bagus juga, kayaknya mereka pada ngelamun. Tapi tetap ada yang belajar juga, beberapa belajar, yang nonton HP juga ada. Warjo ngelamun, dia ngadep ke arah jalan. Ini bukan Ranggon di Tumaritis ya, di kampung sebelahnya lagi. Akhirnya aku lewat, ya wong jalannya juga sempit. Nggak mampir ya kelihatan, nggak mampir ya juga nanti banyakan ruginya. Itu lewat pakai motor baru atau bukan? Enggak, aku motornya nggak baru. Baru kemarin doang, udah lama lagi, Vi. Katanya kemarin habis beli motor. Beli motor bekas. Iya, alhamdulillah nyambut kayak di sini. Teman-teman ngasih super tank, ya dikumpulin 10.000, 20 beli motor second, Vi. Tapi sekarang lagi di karantina. Ternyata banyak minusnya, Bi. Banyak minusnya. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ada pencapaian segitu, disyukuri. Nah, kembali lagi ke Kang Warjo ya. Pakai motor motor yang baru tadi. Baru dibeli tapi bukan motor baru ya teman-teman. Ya baru juga ngaku nggak apa-apa ya, Bi. Nggak apa-apa. Lewat depannya Kang Warjo, kalau nggak mampir, ya salah kelihatan. Mampir aku banyak ruginya. Kenapa enggak? Ya kalau Kang Warjo tak kasih saudara, yang lain kan yang nyebelin pernah kemarin ya mampir ke situ. Ada Kang Warjo. Tapi dia nyapa, "Yung, gimana? Aduh, rokok ini urusannya." Jadi buat beli rokok itu nggak ada, Bi. Tapi nomor ada. Ada. Buat kadang-kadang istri-istri mereka gitu, maaf aja ya. Kadang ke istri saya atau ke teman yang lain, yuk ngapunten silaturahmi pertama. Kesananya ada beras enggak, ada sampai segitunya gitu loh. Iya. Tapi suaminya nomor ada. Rokok juga nggak, buat rokok nggak ada. Jadi Warjo, ini rokok. Nah sebenarnya awalnya sih paling buat Kang Warjo, aku cuma tegur sapa terus batang 2 batang nggak apa-apa. Warjo itu terlalu melastar, pernah sekali mandek, rokok nggak? Ini Kang ada, isep aja. Dia ngambil satu, gulung disobek, ini sobek aja, buka dia ngambil,
diginiin semua, Ditawarin. diratain semua. Aduh, dan kayak gitu caranya, Jo. Aku dalam hati seperti itu. Ya nggak apa-apa, kata yang lain. Ambil nggak apa-apa, isep, meletak. Ada ini buat nanti ya, pulang dari sini. Loh, seperti itu caranya, Bi. Tapi buat nomor ada. Nah, ini kan Nyebelin. Ya, makanya tadi aku ngomong, aku mampir salah, nggak mampir juga salah. Tapi memang harus ke situ. Nah, akhirnya malam itu aku mampir dan mereka kayak lagi bener-bener streng, bener-bener rada kalut. Karena katanya tipis kemarin itu gelontang ada nomor yang satu tok, yang belandrang gitu, yang nggak pas gitu. Jadi mereka bersikukuh besok malam, kalau pasnya malam Jumat mau berangkat lagi ke sana. Ngomong sama aku, pokoknya hebat banget lah ngomongnya kayak gitu. Terus, kamu mau ikut Yung? Gak apa-apa, orang bakal dipangan belis, gak bakal dimakan sama belis. Kamu yang penting nungguin motor. Buat nungguin motor, Bi. Takut ya, Bi. Mereka aku dalam kebun, saya di tempat motor. Alasan kan. Ada yang aku manggilnya paman, orang Tegal lumrah ya. Om, saya nggak biasa kayak gitu. Oh, jauh di ketagihan, aman kalau kami udah kenal semua belisnya. Dalam hati, dapat aja nggak pernah kayaknya kayak gitu. Aku pulang, Bi, aku basa-basi, saya lagi ditungguin sama saudara, ada urusan. Oh iya wis, makasih ya rokoknya ya. Tak ambil, enteng banget, serem. Tinggal 2. Wah, buat Pak Warjo akhirnya kan, buat ini Kang isep aja. Lah kon sih masih akeh. Bilang akehnya masih banyaknya nggak enak di warung maksudnya. Saya pulang besok pagi dapat cerita dari istrinya Kang Warjo. Sebenarnya sih ma yang geger sebenarnya. Warjo gagahan, bocah kecingan. Warjo itu royal, gagahan, itu sombong, padahal anak kecingan, penakut. Emang kenapa mau geger, mau bengit? Semalam itu geger, kamu belum pulang. Aku pulang waktu itu jam 2 dari teman. Emang geger kenapa? Ya, emang kan beda desa ya, Bi. Tapi kan kalau beli sarapan kadang-kadang seberang kan. Nyambung. Itu akhirnya ramai. Enggak, itu yang di tongkrongan rombongannya Warjo itu ngelihat ya biasa sosok setan lah katanya begitu. Ceritanya gimana? Ya ora jelas. Cerita nggak jelas, Bi. Akhirnya ini cerita ngobrol ini ya. Apa modal sebungkus lagi ya, Bi ya. Lumayan, akhirnya ya wis lah, malam berikutnya aku ke sana, ke tongkrongan mereka sepi, Bi. Malam itu. Iya, biasanya nggak pernah sepi. Berarti ini kejadiannya semalam, malam berikutnya dirimu ke situ. Ke sana, karena dari emak kan dia nggak cuma selentingan doang, katanya ngelihat sosok memedi, mereka digangguin. Cuman yang bikin kocak kan, masa iya mereka itu tukang pasang nomor, tukang gelondang digangguin memedi takut. Logikanya kan harusnya ditanyain nomor, Bi. Yang apa? Nomornya pira gitu. Iya. Terus setannya bilang kan, kamu nanya gitu kan. Iya, akhirnya kan aku ke sana, sepi, benar-benar sepi. Nanya sama warga situ, maaf Pak, itu yang biasa nongkrong. Lo lagi geger, saya aja keluar nggak berani malam-malam. Itu masih sore, ya jam 7-an malam lah. Emang ada apa sih? Kamu kalau mau nanya cerita kayak gitu nanti aja wis, kalau ada 1-2 orang yang datang ke situ. Aku kalau mau cerita yang serem-serem, takutnya belisnya denger. Nanti ke rumah saya lagi ada bayi baru. Oh itu itu siapa? Warga. Ibu-ibu nyai lah. Oh iya, setan tak kerumunan. Kalau setan belis itu dengeran. Kita ngerasani, dia datang ucul, bayi saya ngeliat, mendelik, sampai malam repot lagi. Urusannya Kang Kasan mandi. Kang Kasan itu mbah. Iya, repot, Bi. Akhirnya kan aku ke tempatnya Bro Tuying dulu, ke sana nungguin rame kan, muter lagi. Bang di mana Yung? Malah lagi ini baru mau dibikin kopi. Lagi ada misi khusus, aku bilang kayak gitu. Misi apa Royal? Jangan-jangan urusan belis kamu. Urusan kamu. Yang aku ini lagi ada urusan pekerjaan. Kan? Si Abi mau ke sini katanya. Abi teman aku lagi. Jadi biasa dia itu bikin konten juga. Iya kan? Iya. Itu yang temannya Mbak Ungkal itu ya? Iya, temannya Mbak Ungkal. Akhirnya kan iya sih, enggak, dia kan kontennya horor juga. Enggak masalah itu, tapi aku pengen explore sendiri, aku gagahan kayak gitu. Akhirnya berangkat dengan izinnya Bing, kalau ada apa-apa aku di backup ya, aku bilang kayak gitu. Padahal mah ya aja. Yang penting aku rada percaya diri. Ke sana udah ada 2 orang. Tapi ya kayak gitu, biasanya mereka itu ada
bukan ranggon sih, kalau di daerah Tumaritis kan banyak ranggon. Mm-mm. Bekasnya dulu itu buat posko lurah, pemilihan lurah. Mm-mm. Kalau Nanti ntar juga kepake lagi pas hampir. Makanya besok-besok hari mungkin setengah tahunan jenengan ke sana. Mm-mm. Di situ ada mbah dadakan banyak banget. Iya. Banyak kan Nanti rame insya Allah banget. ya. Dan di atas itu perang nuklir biasa. Banyak santet segala macam rame. Di live aja ya, boleh. Nah itu aku ke sana, singkat cerita aku ke sana, udah ada 2 orang, tapi bukan di titik kemarin yang biasa mereka nongkrong. Itu ada bis-bisan plester lah, sengaja di keramik, bener-bener belakangnya tuh di keramik, kadang buat main kerambol, main remi. Kayak ke sana kok sepi, loh orangnya malah geser di rumahnya warga. Terus ada warga juga, namanya Mansupri nemenin. Bocah tumben mene-mene, tumben kesini-sini, bukan orang sini. Ya kan, bapak saya orang sini, aku bilang. Bapak saya orang sini ya lumrah. Iya ding. Terus primen, yang enggak namanya kemarin kata mama cerita, katanya di sini ada yang ditakut-takut. Wih Warjo, katanya gitu. Nggak usah jadi bahas, katanya jangan dibahas. Ceritanya gimana Kang Warjo? Kan gini ya, udah upeti udah keluar, dia mau cerita. Kopi ini anu-anu orang Kang Supri. Ini tak bawain kopi sekalian, modal lebih nggak apa-apa. Iya. Akhirnya ngobrol dan dia ngomong, ya wong niatnya kan mau berangkat gelontang, kayak si Robidin, geras sedok, Robidin cuman gerasnya doang, nggak berangkat tapi sosoknya diomongin terus, deket Kang, diceritain nggak apa-apa Kang, ngomong sama Kang Supri, deket-deket itu, lokasi itu. Ya tanggung, kamu udah buka, dia udah denger katanya seperti itu. Akhirnya ya wis. Tapi kalau ada apa-apa sampean ya Kang tanggung jawab. Sing tanggung jawab, ayo sing takon aku bi katanya. Dalam hati yang tanggung jawab tuh yang aja lah aku bilang kayak gitu kan. Terus ngobrol. Enggak kemarin kan ngobrol Robidin bilang nanti bengi-benginan, malam-malaman kalau jam 11 jam tanggung. Setan itu masih belum fokus katanya, dia masih kurang fit. Katanya kalau emang ada kayak gitu. Ya, belum mandi, belum apa. Iya, kalau tengah malam ke sana itu powerful. Jadi dia buat nembus ke Singapura. Itu kan harus melalui banyak rintangan, belis-belis yang lain. Iya. Apa ya kayak gitu? Ya nggak tahu. Ya versinya mereka seperti itu. Jadi Indonesia itu nyebrang ke sana melalui dimensi Indonesia aja, sub-subnya itu harus tarung, harus menang. Apalagi tembus laut. Jin laut kayak apa yung? Kayak apa yang bilang? Aku dengerin, yang penting aku nyimak, tak catat sebisa mungkin di otak. Betapa bawain sini sih. Terus gimana? Iya kata Robidin, nanti malaman mereka powerful nyebrang laut. Di sana di tempat nomor, jinnya yang jaga banyak, kelas-kelas belis kabel lah. Jadi jeng dengerin, pengeluaran yang mau keluar ini. Nanti dia laporan ke kita yang gelontang. Kayak gitu loh. Kalau sini kuat ya tembus, kalau enggak ya kayak bingi-bingi katanya. Kayak kemarin-kemarin ongkosnya dong yang pada habis, boncos semua ya. Akhirnya lah terus gimana jadinya? Ala itu pas ada orang balikan Jakartaan balik lewat karena banyak orang pada ngumpul. Dia kan yang namanya dari sana kan banyak bawa ini ya, dia oleh-oleh segala macam, punya duit, punya rokok, ada adabnya mampir, dibikinin kopi, nggak jadi gelontang, lalai dengan itu semua. Ya kebetulan satu orang dari pasangan kemarin ada yang dapat, dia pasangannya sih 50-60 ribu, dapatnya 60 ribu karena 2 angka doang. Oh 2 angka, tapi pasangan 2.000 berarti. Iya itu. Tapi mereka emang bener-bener master. Itu pun dibeliin rokok buat bareng-bareng semuanya. Tapi ngerti kayak kiye nggak usah dibeliin rokok. Ngerti begini nggak usah dibeliin rokok karena ada orang pulang. Akhirnya setelah berbasa-basi, nembe si taruhlah yang namanya Mas Sukron ya. Mas Sukron sama istrinya baru aja mobilnya. Aduh lewat. Mereka kan basa-basi cuma sebentar ngopi lah. Itu nggak lama. Mungkin kalau perkiraan saya jam-jam 12:30 lah. Jadi di belakang pos itu ya, yang nggak ada payungnya sih, itu ada gang masuk ke belakang begitu. Ada tanaman hidup lah, tanaman bunga. Itu sana kebun, nggak ada rumah lagi, dan di belakang itu makam. Di sana ada pohon yang gede banget, ada 2 biji. Konon di situ itu emang pernah lihat ke sana, nggak sengaja. Kita kan pernah di Nilas Luhur juga ya, lagi kemarin-kemarin itu banyak kendi, ubi rampe. Konon itu orang-orang yang tadi lontang, soalnya nggak umum sih. Itu handphone asem ya?
Bukan, Bi. bukan. Ada pohon lagi macam beringin tapi double begitu ya. Saya ke sana pertanyaan, tapi ini nggak usah diceritain itunya ya. Jadi mereka ada niat mau gelontang ke situ. Terus pas itu Mas, setengah satuan kita itu lalai ya, masih banyak kopi juga. Kita udah jog lagi, jadi tuangin lagi, masih banyak makanan, rokok yang tadinya wingi benjaluk maring kawan apa yang betakin orang lewat, ini udah sebungkusan gitu lebih. Jadi kan ayam tentrem banget loh, ada yang dapat 60.000 lumayan. Wis nggak keinget gelontang, lagian udah jam segini katanya, kata si Robidin. Lah itu tiba-tiba, ini kan lagi banyak hujannya kemarin, gerimis sakratakan, angin kencang, sakratakan, Dening gerimis kayak gini, kok gerimis nggak kayak lumrahnya? Lumrah primen, namanya gerimis ya air, mau sebentar mau banyak. Orang paling klotokan lah bocah kowe katanya. Padahal tato lebih gambare wong silet kayak gini orang pantas katanya. Tatonya emang gambar begini sih, orang kayak berantem gitu, tapi sendirian. Nah itu akhirnya apa? Kita lagi ngopi ngudut begitu, ada suara glotak-glotak dari gang yang tadi. Kalau kita lihat ke samping begini nggak kelihatan, sama ada pohon-pohon lah, semak begitu, terus tadi ya tumbuhan bunga, terus glotak-glotak apa ya jam segini. Miripnya mirip setan tetekan. Kalau dulu itu setan tetekan jerangkong yang letak. ngaduin dengkul bikin letak. Asum lo kan katanya masih musim setan begitu kan udah nggak eksis. Sekarang udah nggak eksis. Kalau dulu banyak bambu eksis. Ya bu paling bocah dolanan kae ontol-ontol. Aku yang benerin. Ontol-ontol apa Om? Ontol-ontol begini yang digini-gini aku kepletoknya dulu aduh gede nemen. Jadi punya anaknya dimainin di sininya kepletok sampai belendung. Terus bisa Om, ora iki ontol-ontol ya arane itu namanya ontol-ontol. Lato-lato. Oh iya lato-lato. Ngomongnya ontol-ontol. Nah, saya pikir bocah dolanan kayak gara orang ning ndi-ndi, enggak di mana-mana, orang ning TV, orang ning HP. Semua mainan kayak gitu. Enggak ingat waktu. Di belakangnya kayak gitu, jam tengah satuan masih dolanan ontol-ontol, tak. Itu kita bisa dilalai, sepakat nggak ada yang nyela. Oh ya itu memang ontol-ontol, itu memang lato-lato gitu. Tapi pas lama-lama kita diem semua ngerokok gitu, Buri kan kebun, nggak ada rumah. Yang dolanan, yang mainan ontol-ontol siapa? Lato-lato ya, Bi. Lato-lato siapa? Iya. Saya tetekan ya, jangan-jangan saya tetekan beneran. Tidik Yudin. Kamu kan yang paling berani, ayo kita tengokin yuk ke belakang. Oh, lagi kepenak-penak jagung katanya, lagi enak-enak duduk. Biarin kalau mau nongol ya nongol sendiri. Din, cangkemnya aja cawaran, jangan asal jeplak. Ya, kalau datangnya tinggal ditanyain buat besok berapa. Bikin enak-enak aja, Bi. Akhirnya itu ya, Kang Warjo iseng nguyuh kencing yang tadinya biasanya di samping itu ada belumbangan lah buat buang hajat. Terus nanti kalau udah pakai daun dibes-bes kayak gitu tuh, ya brutal lah Bi. Itu akhirnya si Warjo, saya ngencingnya di lempengan gang sambil ngimplang loh, lihat sebenarnya ada apa sih di sana. Soalnya aku sana yo, Bang Sopri cerita apa? Kamu tinggal cerita aja, apa gimana. Dia udah tahu kita cerita katanya begitu. Seru Bi. Akhirnya saya kencing ke sana yung, saya kencing. Saya kepetin di ini ya, melempet di kembang-kembangan itu, kembangan urip. Saya ngelengok begitu, tak. Itu sih apa? Itu jebule bukan setan lato-lato, bukan tek-tekan. Tapi ada sosok putih-putih bundelan kayak gitu. Tapi di pintunya makam lah, di sana ada pintunya makam, putih-putih bundel. Tapi saya ngeliatnya waring apa-apa. Kalau waring itu bungkus bekasnya ini ya, beras atau apa semua. Kayak gitu, cuma untuk apa di sana ada nangka yang dibungkus. Mundur bisa nyembunyi, nabrakin apa? Mundur. Kelihatannya cuma bagian segini lah. Terus pendek, nggak tinggi-tinggi banget. Maksudnya kelihatan gimana bagian segini? Bagian tunggir. Jadi dia nggak lurus begini, kayak nekuk begini loh. Kayak nekuk. Bunyi apa sih kayak gitu? Ngebungkuk berarti. Semacam ngebungkuk. Padahal peteng gang itu berkali-kali kita kasih lampu mati terus pokoknya. Ngomong Palura aja lampu yang 80 watt itu yang gede mati tetap di situ. Kayak nggak mau lah pokoknya di misteri-misteriin di horor. Aku ya aja. Tapi di situ bisa terang, putih itu terang. Kasih apa? Akhirnya saya
Gituin tak berani-berani. Jenengan siapa, setan apa uang, gituin. Tapi aku nggak kencang-kencang ngomongnya. Terus saya ngeliat dia itu dari muka itu berdiri, tek, kena wis buntelan, pocong bi kena. Tapi ngadepnya untuk ke makam sana. Oh, ngebelakangin. Iya, ngebelakangin. Saya langsung mundur. Ya Allah, dening pocong. Udah saya langsung balik lagi ke tempat tongkrongan. Nggak ngobrol, nggak apa. Lihat sedikit tuh, takutnya udah kayak apa. Saya di sini saya nggak mau bahas. Tukang gelontang kayak gitu aja udah takut. Belakangin jauh gitu, apalagi nanya, apalagi medangan cerita gitu kan. Oh kayak gitu udah takut katanya mau gelontang. Terus aku diem aja kan. Akhirnya lama-lama aku diem ya takut. Semakin kayak dia itu deket-deket, tapi emang nggak ada. Daripada aku ketekan sendiri, tak ngomongin sama teman-teman di situ. Din, sebenarnya aku mikir nguyu, itu kencing itu penasaran. Iya sampean kok ngencing di situ, berani-beraninya itu kan gang ke arah makam. Iya, sambil ngilang, sambil melihat ke arah sana. Kenapa Kang? Kak dia ngelihatnya ke sana, itu udah lihat Kak itu loh. Pas Kak dia nengok. Iya, enggak emang duduk ke situ sambil mantau loh. Kalau dia celengkup dia mau lari duluan, maksudnya begitu. Jadi ditanyain sama yang lain, emang anak apa sih Jo? Itu sih saya ngelihat itu nongol burak rantak katanya. Burak rantak itu hancur lebur, sininya itu hancur lebur. Mukanya bener-bener kewel-kewel, matanya itu udah pada jatuh begitu ya. Di sini hancur semua. Jadi Warjo saat cerita itu muncul, benar-benar muncul. Kayak aman beli Kang, sambil cerita malam itu juga masih aman apa enggak katanya. Siapa tahu muncul lagi gitu lebih. Itu saya ngeliatin begitu. Tapi itu Kak itu mulut nggak bisa nerusin. Itu maksudnya ayo kayak lihat ke sono. Saya cuma nendangin kakinya teman aja kayak nggak nyampe. Padahal udah tinggal segini lagi Bi. Ya kaki sama kaki. Itu Kak itu ngomong ya kayak apa dinung kopinya kok waleh. Dinung kopinya minum nanti bisa jelas ngomongannya. Saya nggak bisa ngomong lagi. Saya udah diem makin deket. Iya ya Mas jalannya kayak gitu ya repot banget. Berarti kan belum pernah lihat. Pocong katanya jalannya repot banget. Iya, ngapain tengkulam mencolot. Ya emang diikat Kang Warjo, aku bilang iya, di Kembangan berarti segini kelihatannya. Deng bunyi, kata dia bunyi deng itu makin dekat ke arah kita. Kirain mau ke tempat kita. Terus nyebrang, ada jalanan kan di sebelahnya. Itu kan mereka nggak kabur, masih di situ. Mereka nggak ada yang bisa kabur kok. Berarti sekitar udah depan persis sampingnya mereka duduk itu. Mereka itu ternyata udah pada ngelihat semua. Jo itu sepakat ngomongnya bukan Jo semua. Berarti Warjo ngelihat itu Jo, tapi mulut itu kayak kekunci semua, termasuk Robidin. Jo ngomongnya jajo semua. Itu nyebrang ke arah jalan. Nah di depan jalan itu ada rumah tua, terus ada sentongannya antara rumah sama rumah. Itu masuk ke situ Bi. Pas udah masuk itu, Jo, ya Allah Jo, pocongan Jo, buntelan Jo. Aku kan buru kue. Primen ke urusannya primen ke takoni apa? Mending Warjo ada ngomong bilang ditanyain itu semua nggak ada yang ngomong iya atau gimana. Lah lagi diomongin kayak gitu balik lagi lah itu nyamperin ke mereka. Jadi yang mengutin tetangga besok itu termos kan dalamnya ada belinya pecah gelas segala macam. Bagian gue aku nggak mau cerita, yung malas. Isin katanya. Isin maksudnya aku kan sering ngomong sama situ ya gelondang. Nggak Robidin, nggak Supri, nggak siapa aja lari semua. Aku udah ketawanya kayak apa ya lagi malam itu di Supri, kecingan kayak sampean juga begitu. Sebentar bro, yang daripada nanti keputus. Sorry, dilanjut gimana? Ya jadi aku pikir Mas Kang Warjo aturan sampean kan bareng-bareng, nggak usah takut ditanyain. Katanya kan baru aku ngomong kan, katanya biasa ngelontang, biasa minta nomor sama dedemit nyamperin sendiri, kenapa nggak ditanyain? Walaupun mereka nggak bisa nembus sampai Singapura, siapa tahu improvnya apa? Ngarangnya mereka itu tembus. Wah, baru wujudnya kan orang tahu sih. Saya malah yang dimarahin Bi. Kamu nggak pernah lihat sih, kalau ngelihat boro-boro bisa melayuyung, boro-boro bisa lari. Sampai lari apa enggak? Bekantok Bi katanya.
Jadi yang bikin Tremos itu pada pecah, mereka itu tabrak-tabrakan muter di situ. Itu kan tempatnya tinggi. Iya. Kuprak. Lampu aja emang iya ngelihat gitu, lampu itu pecah. Saking ketendang-tendang pala. Itu kan nggak tinggi gantung begitu ya. Itu Supri malah bocah kecingan kabeh katanya, orang penakut semua ngomong ngetok, diliatin itu. Kalau saya mau orang sini udah biasa. Saya biasa ngelihat Kang, ya biasa dengar cerita itu. Kalau bapak saya pernah lihat. Ternyata bapaknya lebih belayu. Bapaknya dia aja takut katanya. Itu segitu doang ceritanya. Seru. Tapi untuk seminggu itu mereka vakum dari nongkrong. Trauma itu ya. Trauma dengan si pocong. Nah, itu saat datang itu mereka kan ubek-ubek. Iya. Itu si pocongnya berdiri aja di situ. Berdiri ngeliatin kayak nonton gitu. Kayak seolah-olah kalau kita gitu. Model apa gitu loh. Kentir kafe. Omongannya tok gitu loh. Tapi akhirnya pergi pocongnya. Pergi dan itu nggak lama mereka ya udah mulai ngerumut di situ lagi. Oke. Baik. Sih. Baik, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih. Siapa tadi yang cerita Mang Warjo? Mang Warjo ya, yang nggak nonton juga. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Itu tadi lokasinya sore. Ya. Di kampung sebelah mana Bro Ayung? Iya, lornya tuh Maritis lah. Oh, Lornya Tumaritis. Oke. Yang arah Pecel Lele itu bukan? Hampir. Oh, sebelum iya. itu. Lor itu mana sih arah? Kampungnya Bro Tuying bukan? Iya, kampungnya Bro Tuying seberang lagi ngalor lah. Ngalor utara terus belok. Ya musola. Masjid. Ya itu dekat lagi, hampir. Oh ya, semuanya daerah situ ya. Iya. Berarti nggak jauh dari situ. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.